Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K 2024. Nah, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk dan nasib status P. Nah, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, informasi ini dikutip dari laman pojok1.id. Bagi honorer dan status P pada seleksi P3K, ini ada 9 hasil pertemuan antara honorer dengan Menpan RB, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Pertemuan tersebut dilakukan membahas terkait pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Nah, ada 9 poin penting hasil dari pertemuan tersebut. Di antaranya terkait kategori honorer yang bisa ikut seleksi P3K 2024. Juga terkait bagaimana teknis pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tidak ketinggalan juga terkait dengan status P pada seleksi P3K. Akan tetapi ada kabar baik dan sekaligus kabar buruk dari hasil pertemuan antara honorer dengan Menpan RB tersebut. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah simulasi jadwal seleksi CPNS dan P3K 2024. Sebelumnya, BKN telah merilis simulasi jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, simulasi jadwal seleksi CASN 2024 tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, bahwa untuk seleksi CASN 2024 akan dilaksanakan sekitar Juni sampai Juli 2024. Nah, Bapak Ibu, meski hanya simulasi, akan tetapi bisa dijadikan acuan bagi honorer untuk bersiap diri mulai dari sekarang. Jadi, ketika resmi pendaftaran CPNS 2024 dan pendaftaran P3K 2024 resmi dibuka, maka Bapak Ibu sudah sepenuhnya siap. Nah, berikut ini simulasi jadwal seleksi CPNS dan P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, untuk pengumuman seleksi pada tanggal 24 Juni sampai 13 Juli 2024, pendaftaran seleksi tanggal 29 Juni sampai Juli 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 29 Juli sampai 30 Juli 2024. Masa sanggah 5 Agustus sampai 12 Agustus 2024. Kemudian jawab sanggah pada tanggal 10 Agustus hingga 15 Agustus 2024. Pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 17 Agustus sampai 18 Agustus 2024. Kemudian dilanjutkan pelaksanaan SKD yaitu pada tanggal 26 Agustus sampai 5 Oktober 2024. Pengumuman hasil SKD 12 Oktober sampai 13 Oktober 2024. Persiapan pelaksanaan hasil SKB yaitu tanggal 14 Oktober sampai 3 November 2024. Pelaksanaan SKB pada tanggal 11 November sampai 25 November 2024. Penyampaian hasil integrasi antara SKD dan SKB yaitu tanggal 16 Desember sampai 17 Desember 2024. Pengumuman kelulusan yaitu tanggal 19 Desember sampai 20 Desember 2024.
Selanjutnya untuk masa sanggah yaitu pada tanggal 21 Desember hingga 23 Desember 2024, jawab sanggah 26 Desember hingga 31 Desember 2024. Pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 4 Januari hingga 5 Januari 2025, pengisian DRH yaitu 6 Januari hingga Januari 2025. Kemudian usul penetapan NIP yaitu tanggal 25 Januari hingga 24 Februari 2025. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ini adalah simulasi jadwal seleksi CPNS 2024 dan seleksi P3K 2024, bukan jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi. Akan tetapi Bapak Ibu, besar kemungkinan simulasi jadwal dengan jadwal yang sesungguhnya tidak akan berbeda jauh. Jadi silakan Bapak Ibu bersiap diri mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 9 hasil pertemuan honorer dengan Menpan RB dan penjelasannya. Seperti yang disebutkan Bapak Ibu bahwa ada 9 poin penting hasil pertemuan honorer dengan Menpan RB, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, berikut ini adalah rincian lengkap dengan penjelasannya. Yang pertama yaitu tes P3K 2024 dibuka baik teknis maupun guru. Artinya untuk semua formasi sebagaimana yang sudah diumumkan pemerintah sebelumnya berdasarkan usulan dari daerah. Mulai dari P3K tenaga teknis, P3K guru, dan P3K tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Dengan demikian dipastikan bahwa seleksi P3K 2024 adalah untuk menghabiskan semua guru honorer. Mereka dipastikan akan diangkat sebagai ASN P3K pada tahun ini. Selanjutnya yang ketiga, tenaga teknis kualifikasi pendidikan mulai dari ijazah SD sampai dengan S1. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu berkaitan dengan adanya nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana mengakomodir honorer tendik. Selain itu juga tenaga teknis yang ada di kantor atau satuan pendidikan, baik penjaga sekolah, pustakawan, penjaga kebersihan, dan lainnya akan diakomodir sebagai tenaga teknis. Selanjutnya, poin yang keempat, semua yang ikut tes P3K 2024 tidak berdasarkan nilai ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada. Karena rankingnya di bawah, maka akan jadi ASN P3K paruh waktu. Jadi misalnya ketika pemerintah daerah tidak membuka formasi tertentu, maka honorer tersebut akan tetap diangkat sebagai ASN. Akan tetapi Bapak Ibu bukan sebagai P3K penuh waktu, melainkan P3K paruh waktu. Sementara penentu kelulusan bukan didasarkan pada nilai ambang batas, melainkan berdasarkan nilai terbaik. Misalnya ada 2 formasi tenaga teknis dengan jumlah pelamar 4 orang. Maka 2 orang dipastikan lulus setelah di-ranking berdasarkan siapa yang mendapatkan nilai terbaik di antara 4 pelamar tersebut. Nah, 2 honorer dipastikan diangkat sebagai P3K penuh waktu, sementara 2 lainnya diangkat sebagai P3K paruh waktu. Selanjutnya poin yang kelima yaitu penyelesaian P3K paruh waktu, termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya atau sedang dibuatkan. Sampai saat ini memang belum ada aturan terkait hal ini, tapi nantinya akan diatur kemudian melalui Permenpan RB, termasuk terkait teknis jam kerja dan mekanisme penggajian. Nah, berdasarkan bocoran, gaji yang diterima P3K paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari gaji honorer. Selanjutnya, poin yang keenam, untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes P3K 2024 minimal 3 tahun masa kerja.
Data yang diambil antara dari BKN dan Dapodik sesuai kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian terkait yang hasilnya 2 minggu sudah ada. Artinya Bapak Ibu, ini adalah upaya untuk mengakomodir honorer yang tidak terdata dalam database BKN agar bisa ikut seleksi P3K 2024. Sebab faktanya banyak honorer atau non-ASN yang memang tidak terdata pada 2022 lalu. Selain itu, honorer yang bisa ikut seleksi hanya mereka yang telah bekerja minimal 3 tahun. Jika pada saat pembukaan pendaftaran masa kerja baru 2 tahun 11 bulan, maka dipastikan tidak bisa mendaftar. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu arti dari status P itu sama dengan tidak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau tahun 2022, Kemenpan RB yang buat. Artinya Bapak Ibu bahwa honorer yang pada saat seleksi P3K 2023 dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian honorer status P wajib ikut ujian lagi pada seleksi P3K 2024. Hal ini berbeda dengan guru P1 yang tidak perlu mengikuti ujian karena mereka tinggal menunggu mendapat penempatan saja. Artinya Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab pertanyaan honorer status P seleksi P3K 2023 yang menuntut agar disamakan statusnya dengan guru P1. Kemudian untuk poin yang ke-8, untuk tahun 2025 rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2024 sesuai dengan kebutuhan Pemda. Nah, berdasarkan kemungkinan ini dilakukan untuk mengakomodir honorer yang tidak terakomodir pada seleksi P3K 2024. Mungkin karena formasi yang terbatas. Nantinya Pemda akan merekrut honorer sebagai P3K berdasarkan hasil ranking seleksi P3K 2024. Nah, tentu saja hal ini baru bisa dilakukan jika sudah ada regulasi yang mengatur. Kemudian poin yang ke-9 untuk prioritas atau urutan. Urutan yang pertama yaitu tenaga THK 2. Kemudian urutan yang kedua, honorer yang sudah masuk database BKN. Baru selanjutnya urutan yang ketiga yaitu honorer yang masih aktif mengajar. Nah Bapak Ibu, demikian 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K 2024. Ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Nah Bapak Ibu, semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua, membantu dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.